Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Tiga aneh gila akhirnya tak berdaya di hadapan Dewi Siluman oleh satu jurusnya. Gerangan, jurus apa yang dikeluarkan Dewi Siluman? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Nyatanya, tiga aneh gila hanya tokoh-tokoh silat picisan belaka, ejek Dewi Siluman. Sekarang, kalian akan tahu siapa Dewi Siluman. Anak-anak, seret 3 puntung neraka ini dan 10 jari kematian ke ruangan penyiksaan. Sebelum mereka merasakan siksaan neraka, ada baiknya lebih dulu harus dijebloskan ke dalam siksaan dunia. Maka 3 aneh gila dan 10 jari kematian segera diseret dari ruangan putih, dimasukkan ke dalam ruangan penyiksaan. Sekarang, marilah kita ikuti perjalanan Kemani bersama 3 orang kawannya dalam mencari Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Mereka keluar dari terowongan di sebelah selatan Bukit Tunggul. Setengah harian menyelidiki, keempatnya masih belum berhasil mendapatkan jejak orang yang mereka cari. Sebaiknya kita memencar, kata Kemani, memberi usul pada ketiga kawannya. Dengan memencar, kita bisa bergerak lebih luas. Jika salah satu dari kita berhasil melihat manusia itu, segera lepaskan tanda ke udara. 3 gadis baju biru lainnya menyetujui. Jika sampai senja kita tak berhasil menemuinya, kita harus kembali ke tempat ini untuk berkumpul dan menentukan langkah selanjutnya. Maka keempat anak buah Dewi Siluman itu pun memencarlah. Hari pertama itu, senja hari, keempatnya tak berhasil menemui orang yang mereka cari. Keempatnya berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan membuat kemah di situ. Paginya, mereka meneruskan lagi pencarian. Meskipun Madura cuma sebuah pulau, namun penuh dengan rimba belantara serta bukit-bukit dan pegunungan liar yang jarang ditempuh manusia. Inilah yang menyukarkan bagi keempat anak buah Dewi Siluman itu untuk mencari Wiro Sableng. Dan pada hari yang kedua itu, mereka masih belum berhasil. Keempatnya berkumpul di satu lamping Gunung Kapur. Kemanapun mereka memandang, hanya warna putih yang mereka lihat. Menjelang senja, seorang dari mereka melihat kelap-kelip nyala api di sebelah utara. Mungkin dia, desis Kemani. Setelah berunding singkat, keempatnya segera tinggalkan lamping Gunung Kapur. 4 kali sepeminuman teh, mereka sampai ke tempat nyala api itu. Ternyata yang mereka lihat itu ialah nyala api unggun. Tak jauh dari api unggun ini terletak satu buntalan. Pastilah di tempat itu ada yang berkemah. Tapi tak satu orang pun yang kelihatan. Kemani dan kawan-kawan menunggu sampai 2 kali sepeminuman teh. Tetap tak ada satu orang pun yang muncul. Keempatnya berunding lagi, lalu dengan penuh waspada melangkah untuk mendekat dan memeriksa isi buntalan di dekat api unggun. Baru saja keempatnya bergerak sejauh 3 langkah, entah dari mana datangnya, berkelbat
berkelebatlah satu bayangan putih. Demikian cepatnya sehingga keempat anak buah Dewi Siluman tak dapat memastikan bayangan apakah itu. Wush! Dan tahu-tahu mereka merasakan satu totokan pada pangkal leher mereka yang membuat diri mereka kaku, tegang, tak bisa bergerak, tak bisa buka suara. Sekali lagi, bayangan putih itu berkelebat dan sesaput angin aneh menyambar mata mereka. Keempatnya mendadak sontak, merasa berat, kelopak mata masing-masing. Kantuk aneh tak tertahankan lagi, sehingga dalam keadaan tubuh tertotok itu, keempatnya kemudian pejamkan mata tertidur nyenyak. Suara tertawa aneh menyeramkan, macam meringkikan kuda menggeltar di seantero tempat itu. Satu bayangan putih berkelebat lagi dan sekaligus memboyong keempat gadis berbaju biru itu. Dewi Siluman berdiri di belakang jendela di anjungan ketiga. Dipandanginya kolam dan taman bagus di bawah sana, tapi pikirannya tidak tertuju pada apa yang dilihatnya, melainkan pada 4 orang anak buahnya yang telah dikirimnya untuk mencari dan menangkap pemuda yang tak berhasil ditawan oleh Nariti dan kawan-kawannya, sampai-sampai Nariti sendiri dihukum dan disiksa di ruangan hitam. Dan kini sudah memasuki hari yang kelima, 4 orang anak buahnya itu masih belum muncul. Mungkin keempatnya belum berhasil mencari si pemuda, tapi mungkin juga keempatnya telah menjadi korban. Mengingat ini, Dewi Siluman menjadi sedikit khawatir. Tiba-tiba, pintu di belakangnya diketuk. "Masuk," ujar Dewi Siluman. Pintu terbuka. Seorang gadis berkulit putih yang rambutnya disanggul ke atas menjura 3 kali di hadapan sang dewi. "Ada keperluan apa kau menghadap, Sarinten?" Gadis yang bernama Sarinten menjawab. "Ketika aku meronda tak berapa jauh dari daerah Kapur, aku menemui tusuk kundai ini, Dewi." Sarinten mengacungkan tangan kirinya menggenggam sebuah tusuk kundai dari perak. Lalu katanya meneruskan, "Benda ini kutemukan di satu tempat di mana ada bekas-bekas perapian. Dan Dewi, aku yakin betul ini adalah tusuk kundainya, Kemani." Sepasang mata Dewi Siluman kelihatan mengecil. "Aku khawatir Kemani dan kawan-kawan menemui hal-hal yang tak kita ingini," ujar Sarinten lagi. "Apakah ada tanda-tanda bekas perkelahian?" tanya Dewi Siluman. "Tak bisa kupastikan, Dewi." Dewi Siluman merenung sejenak. Kemudian, "Baik Sarinten, kau boleh tinggalkan kamar ini. Aku akan memikirkan apa yang bakal dilakukan." Sarinten menjura 3 kali, lalu meninggalkan anjungan itu. Dewi Siluman kembali putar badan dan memandang keluar jendela. Ketika melihat tusuk kundai yang diancungkan oleh Sarinten tadi, sebenarnya Dewi Siluman merasa pasti bahwa telah terjadi apa-apa dengan Kemani dan kawan-kawannya. Dan kalau memang pemuda yang tengah dicari-carinya itu yang punya pekerjaan, yakinlah Dewi Siluman bahwa si pemuda sungguh-sungguh berilmu tinggi. Nariti adalah anak buahnya yang berilmu tinggi, sedang Kemani 2 tingkat lebih tinggi dari Nariti, dan tetap tugas yang mereka laksanakan tidak membawa hasil, bahkan semakin menimbulkan kekhawatiran. Yang membuat Dewi Siluman tambah penasaran ialah karena sampai sebegitu jauh dia masih belum tahu siapa adanya pemuda itu, siapa namanya, siapa julukan atau gelarnya. Tiba-tiba dia ingat pada 10 jari kematian yang telah dijebloskan ke dalam ruang penyiksaan. Mungkin dia tahu siapa pemuda itu. Dewi Siluman tepukkan tangannya 2 kali. Pintu terbuka. Seorang gadis baju biru masuk. Selagi gadis ini menjura, maka sang dewi sudah buka mulutnya. "Apakah 10 jari kematian masih hidup?" "Akan aku periksa, Dewi. Kemarin dia masih bernapas satu-satu." "Jika dia masih hidup, lekas bawa ke ruangan putih. Aku menunggu di sana." "Baik, Dewi." Dan gadis ini menjura lagi lalu keluar dengan cepat.
Dia adalah anak buah Dewi Siluman yang bertugas di ruang penyiksaan. Begitu gadis itu berlalu, Dewi Siluman segera tinggalkan kamar di anjungan ketiga itu. Tak lama menunggu, maka sebuah kerangkeng dari besi yang beroda didorong memasuki ruangan putih. Apakah isi kerangkeng yang baru masuk itu? Apakah 10 jari kematian atau ada orang lain? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.